Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati serta kami muliakan guru kita Al-Ustaz Haji Fauzi Aka. Beliau adalah pengajar dari Pondok Pesantren Ibnul Amin, Pemangkih, Kalimantan Selatan. Alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita pada pagi yang cerah ini, dan tentu sebentar lagi akan kita dengarkan tauziah beliau dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah di Langgar Al-Hikmah. Selanjutnya guru kita yang paling ganteng, Al-Ustaz Abdullah, atau sangat terkenal di Sungai Pinang Dalam, itu namanya Guru Adul. Beliau adalah imam kita, Imam Masjid Al-Hudri. Yang kami hormati Bapak Haji Darlan selaku tokoh masyarakat di Jalan Sentosa. Terus saya juga dapat titipan nama ini, mudah-mudahan beliau-beliau ini nantinya sudah hadir ya. Yang pertama yang kami hormati Bapak Abdullah, siapa namanya Ustaz kita, cuma beliau ini camat Sungai Pinang. Apa sudah hadir beliau? Belum hadir kali ya, masih olahraga. Kemudian Bapak Lurah Novi, ada Ibunda Eli beserta jajarannya. Kemudian Babin Kantip Bapak Subaji, Bapak Gusti selaku Babinsa, juga Bapak Titus sebagai atau selaku Ketua Forum RT se-Sungai Pinang Dalam Samarinda. Mudah-mudahan beliau sudah hadir. Nama-nama ini tadi disampaikan oleh Bu RT supaya disebut ya. Kemudian dalam kesempatan ini hadir undangan jemaah dari tempat-tempat ibadah yang lain, yaitu pengurus dan jemaah Masjid Al-Hudri, Masjid Nurul Huda, kemudian Langgar Al-Ikhlas, Langgar Nurul Hasanah, juga ibu-ibu yang tergabung dalam Yasinan Langgar Al-Hikmah, kemudian Warung Banjarsari, dan para donatur. Ibu-ibu Habsi, di bawah pimpinan Ibu Bapak Habsi apa namanya Bu? Al-Hikmah. Tepuk tangan dulu dong yang tadi sudah menghibur kita semua. Juga pada kesempatan ini hadir tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan RT 30, diantaranya ada Pak Bambang, ada Pak Haji Subagio. Dari remaja luar ada Bapak Haji Yani. Selamat pagi, assalamualaikum semua. Bapak Haji Muhammad Yani dari Gang 3 juga ada. Bapak Ilham.
serta tokoh-tokoh masyarakat yang berbahagia hadir dalam rangka kita bersama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian para panitia yang sudah bekerja keras, kami ucapkan juga selamat masih melaksanakan tugasnya dalam rangka Maulid ini. Pertama-tama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmat kasih sayangnya serta taufik dan hidayahnya, ridho dan inayah kepada kita bersama, sehingga pada pagi hari ini, pagi yang cerah, syukur alhamdulillah rabbil alamin, dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur serta disehatkan badan, sehingga dapat bersama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk berkumpul, bersilaturahmi di tempat yang mulia ini, yang dilanggar al-hikmah dalam rangka bersama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah. Tidak lupa salawat dan salam tertuju kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan kita semua sebagai umat ikutan beliau, mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Semoga pula terlimpah, tercurahkan atas imamnya para nabi-nabi, para rasul-rasul, imamnya para syuhada, imamnya orang-orang saleh, yaitu tiada lain tiada bukan, beliau adalah putra Gunung Sahara, putra terbaik dunia, yang membimbing kita dari dunia sampai akhirat, yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, minaz zulumati ilan nur, yaitu tiada lain junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat-sahabat beliau dan para zuriat beliau. Hadirin jemaah Maulid Nabi besar Muhammad SAW, sebelum kita mulai acara yang pertama, terlebih dahulu saya akan bacakan susunan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kemudian acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Fazrin Khan. Di acara yang ketiga, laporan Ketua Panitia Maulid yang akan disampaikan oleh Bapak Junaidi. Kemudian acara berikutnya yaitu Hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Fauzi Aka selaku pengajar Pondok Pesantren Ibnu Amin, Pemangkih, Kalimantan Selatan. Dan terakhir nanti Pak Ustaz mohon doa untuk kita semua. Kemudian sebelum ditutup nanti akan ada acara khusus, yaitu acara tasmiyah Ananda Eliana Farzani Romset, namanya ini, binti Rodi Setiawan. Jemaah sekalian, itulah susunan acara yang dapat kita ikuti, dan marilah kita ikuti acara yang kedua, acara yang pertama, yaitu acara pembukaan dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Fazrin Khan. Kepadanya kami persilakan.
Terima kasih kepada Saudara Fazrin Khan yang telah mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita semua yang ikut mendengarkan mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua dengan ayat-ayat yang dikumandangkan tadi, kita semua terbebas dari siksa api neraka dan siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya laporan Ketua Panitia Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Junaidi, juga beliau selaku Ketua Langgar Al-Hikmah. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang kami hormati dan yang kami muliakan Al-Mukarram Ustaz Haji Al-Fauzi Agung, pengajar Pondok Pesantren Ibnu Amin Pemangkin Kalimantan Selatan. Selamat datang untuk yang kami hormati dan yang kami muliakan Al-Mukarram Saudara Fazrin Khan, yang telah baru saja kita dengarkan telah melakukan ayat suci Al-Quran. Yang kami hormati Ibu Ketua RT 30 Ibu Aji Mahdalena, yang kami hormati dan yang kami muliakan para tokoh masyarakat, alim ulama dan para tamu undangan hadir pada pagi hari ini. Para hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini yang berbahagia ini kita semua diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani, dan dalam rangka menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Tak lupa pula puji dan syukur dan keislaman kita semua untuk hadir di Langgar Al-Hikmah ini.
Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para zuriatnya, dan juga kepada umatnya termasuk kita semua. Semoga kita semua umatnya mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini rahimahullah, dalam kesempatan yang bahagia ini pula kami ucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah sudi menghadiri acara kami ini. Semoga dengan kedatangan pada hadirin sekalian di langit angin ini, mudah-mudahan setiap langkah nafas dan detak jantung kita menjadikan amal ibadah kita semua. Amin. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada beliau Al-Mukarram Ustaz Fauzi yang telah meluangkan waktu hadir di Al-Hikmah ini di sela kesibukan beliau untuk memberikan ceramah agama kepada kita semua. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau nanti bermanfaat guna bagi kita semua. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu pada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa terselenggaranya acara pada pagi hari ini berkat dukungan dari seluruh warga masyarakat di lingkungan Langgar Al-Hikmah, dan dalam kesempatan ini kami selaku panitia mengucapkan terima kasih terhingga atas sumbangan yang telah dan donasinya, baik berupa uang, nasi bodak, buah-buahan, snack, dan lain-lain. Semoga Allah melipat gandakan pahala dan semoga Allah memberi yang berlipat ganda pula. Amin. Kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Kami memiliki keterbatasan atas semua ini, sehingga dalam penyelenggaraan acara ini tentu banyak kekurangan dan kehilangan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia yang telah tulus dan ikhlas menggunakan tenaga dan pikiran serta hartanya sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik, dan semoga apa yang rekan-rekan sumbangkan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Demikian sambutan ini kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Junaidi. Beliau adalah panitia pelaksana Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sekaligus juga beliau ini adalah ketua pengurus masjid, ketua Langgar Al-Hikmah Samarinda. Kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya kita akan masuki acara yang dinanti-nanti, yaitu inti daripada pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu Hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 46 Hijriah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Al-Fauzi Agam. Kepada guru kita kami persilakan. Sebelum tausiah ini ada beberapa orang almarhum yang dalam kesempatan yang baik ini kita almarhum Haji Aminuddin bin Haji Aminuddin bin Haji Husain, almarhumah Haji Hafsah binti Umar, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wal anbiya wal mursalin wal awliya wa sahbihi wa salihin wa khususan ila arwahi syaikhillah al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa awzilna wa qarana hadiyatan
لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواحه وإلى أرواح أبي وإخوان أبي والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع أموات المؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لروحهم أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأعف مرضاهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران. اللهم إن كانوا محسنين فاجب بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan serta kita cintai dimanapun mereka berada, yaitu para zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan dalam kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan para zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pasaknya bumi, yang merupakan pasaknya dunia ini, kita doakan yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keafiatan, Allah mudahkan segala urusan mereka, dan Allah pelihara mereka. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para warasatul anbiya, para ulama-ulama kita juga dimanapun mereka berada. Dan saat ini ulama-ulama kita nang Tuhan sudah hampir punah. Kami di Banjarmasin secara khusus, dari Banjarmasinnya, Martapuranya sampai ke Wadahulun di Pemangkit, nang Tuhannya kau dihitung lawan jari sudah. Miris hati kami. Tapi apalah jar orang bayi ini mau dikatakan, mereka sudah lelah, mereka sudah uyuh jar orang Banjar, sudah melaksanakan titah Nabi mereka, Nabi Muhammad SAW, dan Allah sayang lawan mereka. Allah hendak membalas segera lawan mereka, diambili sudah hari ini. Tinggal menganom-anom lagi. Dan yang tersisa yang masih hidup, kita doakan, mudah-mudahan mereka panjang umur, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan Allah murahkan rezeki mereka yang halal,
kemudian Allah berikan perlindungan. Yang sama-sama kita hormati Ibu RT, ulun kada ingat ngaran sini. Haji Mahdalena. Haji Mahdalena. Terima kasih Ibu. Kemudian para tokoh masyarakat yang mohon maaf ulun kada bisa jar orang Banjar menyebutkan atau menyambatiakan ngaran pian satu persatu, tapi secara pasti kada akan mengurangi rasa hormat ulun dan takzim ulun kepada pian berataan. Ibu-ibu grup apa nih? Habsi Langgar Al-Hikmah. Wah, semangat ibu-ibunya nih. Ulun mendengar dari adik kami Ustaz Abdullah tadi, ibu-ibu jar hari ini membacanya aja. Hadirin hadirat sabaratan yang ulun hormati dan ulun muliakan. Bersyukur kita di siang hari yang cerah ini menjadi orang yang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala, yang dihadirkan Allah bukan karena kebetulan, tapi memang sudah rencana Allah yang sebelumnya kita tidak pernah menyangka. Ulun aja kada terbayang maulid tahun ini teka sini. Ulun sudah bepadah lawan sebagian kekawanan, maulid ini ulun akan fokus di pesantren karena ada gawian yang hendak ulun selesaikan sementara santri libur. Tapi kehendak Allah lain. Ternyata catatan di dalam ilmu Allah ulun kesini dan nyampe ke Langgar pian ini untuk mengambil berkah lawan buhan pian berataan. Doakan ulun. Kita hari ini dipilih oleh Allah, dikumpulkan Allah di sebuah perkumpulan yang mungkin hari ini kita merasa biasa, tapi insya Allah kelak di saat kena kita menerima catatan amal kita, saat catatan amal kita itu diserahkan kepada kita, kita akan dibuat senang sesenang-senangnya dengan apa yang kita lakukan saat ini. Ulun beberapa hari ini selalu teringat dan ujar orang Banjar hendak aja mengucapkan, hendak aja menyampaikan apa yang dikatakan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Ulun bila membaca kitab itu senang benar karena banyak nasihat-nasihat sidin itu yang membuat hati ulun damai dan tenang, dan maulah kita merasa bahwa diri kita ini kada ada apa-apanya. Tokoh aulia, guru dari para aulia-aulia, apa ujar sidin? Ujar sidin, man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa azzama qadrah faqad faza bil iman. Siapa yang datang ke tempat maulid, siapa yang hadir ke tempat maulid, ini alhamdulillah kita hari ini termasuk itu. Siapa yang hadir ke tempat maulid, kemudian wa azzama qadrahu, dan memuliakan kadarnya, faqad faza bil iman, maka sungguh jadi sidin beruntung. Ujar orang Banjar, untung banget orang itu, beruntung benar. Beruntungnya dengan apa? Bil iman. Dengan iman. Timbul pertanyaan, memangnya kita ini kada orang beriman kah? Maka sidin mengatakan faqad faza bil iman, maksudnya kita beruntung
dengan dikuatkan iman kita. Ujar orang Banjar, kaina sampai putaran atau giliran kita untuk menghadap Allah, sekalipun kita kada tahu pasti kapan, apabila, karena umur manusia itu kan ada nang panjang, ada nang panjang, ada nang betul. Guru adul panjang lawanannya handap ya, ada asli ini orang Banjar orangnya. Ada nang panjang, ada nang handap, iya kah? Handap, ada orang dengar handap, ada pendek gitu ah. Umur manusia ada nang panjang, ada nang pendek. Secara pasti panjangkah, pendekkah, panjangkah, handapkah? Apabila sampai saatnya, mestinya akan menghadap Allah. Soal ciri, kadang cirinya ujar orang, bilanya wahin nyaring panjang umur. Biasalah biar mendengar itu. Kenapa wahin itu? Kenapa wahin? Bersin. Bila bersin nyaring biar panjang umur, ulun mengikuti kaidah itu, memikut kaidah itu, megang kaidah itu lawas banget. Jadi ulun bila mendengar orang wahin nyaring ujuran panjang umur, dalam hati ulun sekalinya wadah ulun, mohon maaf, wadah ulun ada kaum, sini ada kaumnya lain, ada kaumnya, ada kaumnya lah. Ayo, ada kaumnya jangan tersinggung. Ini ulun enggak ya. Wadah kami ada kaum masjid, kalau sidin wahin tuh sama sigitan kedengaran suaranya, nyaring banget. Julun panjang benar umur sidin, sekalinya belum babini meninggal. Berarti rumus tuh pacah. Adakah nang nyaring sini wahin? Bersin. Bilanya nyaring bersin, jangan dipingkuti kaidah bersin nyaring panjang umur. Ada juga nang memadahkan panjang umur tuh bila telinganya lebar. Kena boleh bicara amin dia nak lihat ini. Bila kurang lebar dijuhud-juhud kan supaya memanjang. Itu kaidah sampai hari ini masih bagus. Ulun melihat orang yang panjang-panjang umur itu telinganya lebar. Ulun hanyar tadi di Banjar, bulan Rajab tadi, ibu menarik. Bulan Rajab tadi ulun ada kawan ulun mau undang Isra Mi'raj jauh banget. Jadi datang ke rumah ulun ke pamangkih, kada berdapat lawan ulun, cuma meninggal nomor telepon lawan bini ulun. Padahal kan kena lawan ulun ada kawan pian sama-sama di pondok dahulu hendak minta Isra Mi'raj, cuma di kampung jauh banget, ini nomor HP-nya. Bilanya kawa telepon kena bahasa tulak hendak bepadah memadahkan tempatnya. Ulun telepon sekalinya bujur kawan ulun lawas banget. Sekitar 30 tahun yang lalu bakawan lawan ulun. Jadi ulun telepon, ujar ulun, di tempat pian ini adakah tuan guru nang tuha? Ada. Berapa umur sidin? 100 tahun kurang 3 tahun. Berapa? Alih ulun nyambut. Berarti berapa? 97 tahun umah hendaknya ulun berdapat lawan sidin. Sampai ke tempat itu, jadi ujar panitia masjid menyambat lawan ulun, kita ke rumahan dulu minuman. Kada ulun hendak berdapat lawan sidin. Jangan di panitia, kita minum dahulu. Di karasi panitia ulun haus juga, aku naik juga ulun minum. Habis itu langsung ke masjid, imbas sampai ke masjid berdapat lawan sidin, nang pamulan ulun cangangi telinga sidin. Julun libar benar telinga sidin. Cocok gilun panjang umur. Jadi sampai hari ini telinga panjang itu lumayan. Artinya lumayan jadi kaidah panjang umur. Kalau ampun guru adol nih kira-kira kada kau menjamin ulun ngene. Berapa umur sidin ini kada tahu. Nah cuma itu kada pasti benar jualah. Nang pasti itu nang panjang umur kalau hidupnya lawas. Bila umur sidin sampai 100 ke atas itu nyata panjang umur sudah itu.
kembali masalah kita. Sampai di mana tadi ulan berkisah Godol? Sebelum panjang telinga itu kenapa? Kenapa kata telinga tadi? Nah, tadi ujar Imam Junaid Al-Baghdadi, apabila kita hadir ke maulid, kemudian membesarkan maulid itu, membesarkan kelahiran Nabi tersebut, maka beruntunglah Jisidin. Beruntungnya orang itu akan dikuatkan Allah imannya. Ini iman kita ini karena dikuatkan Allah, ini bermanfaatnya saat detik-detik kita akan menghadap Allah. Waktu kita hendak meninggal, waktu hanya kita lawan Allah nang tahu koma. Kan banyak orang koma. Kita kada tahu kayak apa sidin ini. Hal yuhtamu bihusnil khatimah am bisuil khatimah. Apakah sidin ini disudahi oleh Allah dengan husnul khatimah, artinya meninggal bersama iman sidin, ataukah sidin ini meninggal dengan sebaliknya? Naudzubillah. Lalu disuruhlah kita mengikhtiarinya supaya meninggal kita dengan husnul khatimah. Di antaranya kata Imam Junaid Al-Baghdadi, hadirilah maulid dan besarkan kadar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini Allah takdirkan buat kita. Allah pilih kita menjadi orang yang hadir ke tempat maulid dan membesarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya orang nang datang nang hadir, apalagi nang uyuh banget menyiapkan segala-galanya sehingga terlaksana ini maulid. Ada yang dengan dananya, pasti kan? Maulid dengan dananya, ada dengan pemikirannya, ada dengan tenaganya, ada dengan segala-galanya, bahkan ada duitnya, ya, tenaganya, iya juga, sidin, pikirannya, iya juga, sampai kadang-kadang mulai perencanaan terus, sidin mikirin maulid, mikir akan itu, mikir itu, sampai ujar orang Banjar, mun kada pacah bisol kada ampih berpikiran, artinya kada tuntung kada selesai. Kan banyak orang kayak itu. Nah, orang-orang yang terlibat sehingga terlaksana acara maulid ini, apa kata ulama? Yang pertama, Allah pelihara dari musibah ketika di dunia. Bala musibah dijaga oleh Allah. Kalaupun musibah terjadi lawan sidin, cobaan Allah terjadi lawan sidin karena memang takdir Allah, kada kau diutak-atik umpamanya, Allah beri kesabaran. Artinya musibah itu tetap manfaat lawan sidin. Ini orangnya sering gawiannya sekatuju maulid, tapi macam-macam musibah menimpa. Ulun tadi di tempat mana ulun berkisah, di wadah ulun, sidin itu ketujuh benar lawan maulidan. Lalu kejadiannya itu hendak isya, hendak sembahyang isya, ulun hendak naik ke musala, lalu tiang listrik nih dicatuki nyaring banget, kemudian kuciakan api, soalnya terjadi kebakaran. Ulun aja malam itu kada ingat sembahyang isya, karena perasaan ulun tulak kelanggar, perasaan ulun sudah sekalinya waktu ulun hendak naik sembahyang isya itu, ulun kada jadi menyasah api itu, membantui, menyiram dan lain sebagainya. Tapi karena di kampung kami jauh dari pemadam itu, waktu itu akhirnya 7 buah rumah tuh habis. Termasuk nang ketujuh lawan maulid tuh, nang ketujuh hadir lawan maulid. Kadang-kadang sidin mata tuh kada tapi melihat benar, diantar pokoknya hadir taruh sidin maulid, rumah sidin habis semuaan, kebakaran sampai isi-isinya. Nang ulun kagum itu, semalaman itu sampai subuh orang abut di situ. Ketika adzan subuh, Allahu Akbar, tahajud ulun. Nang ampun rumah kemandahan itu tuang bang.
6 buah nang kambakaran itu bingung dengan musibah yang menimpa. Sidin nang sebuah tuh habis sampai bani kada ada lagi. Sidin azan subuh. Musibah kada kau disingkirkan karena takdir Allah nang kada kau dirubah lagi, tapi Allah beri ketabahan. Kada mengurangi ibadah sidin lawan Allah. Nah, ini kelebihan orang-orang yang menyebabkan terjadinya maulid. Ada dengan dananya, ada dengan pikirannya, ada dengan tenaganya. Allah pelihara dari musibah. Kalaupun harus terjadi, Allah beri kesabaran. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah meninggal, orang ini ketujuh memikirkan maulid, sehingga kadang-kadang ada tipe manusia tuh, kalau di kampung ada maulid, Majid Sidin kenapa kita kada memaulidan? Sayangnya kampung kita, sayangnya langgar kita kada memaulidan. Sehingga bilanya kada ada orang, tetap Sidin turun tangan. Itu di tempat kami itu, Masya Allah, meninggal Sidin, Allahu yarhamuh. Waktu itu krisis, orang bahuma gagal panen semua. Langgar Sidin tuh kada biasa, kada maulid. Cuma karena masyarakat duit nang hendak dimaulitakan apa? Nang diandalakan bahuma panen banih gagal. Sidin ada bisi tabungan. Berunding Sidin lawan bini Sidin, berkisah lawan ulun. Ujar Sidin, anu Fauzi, kawalah ikam kena kalanggar tuh di sini bamulitan. Ini orang kampung kada kau sini bamulitan, bahuma gagal panen. Cuma aku alhamdulillah di Sidin ada tabungan duit di Sidin, sudah bepandir aku lawan biniku di Sidin. Hendak nukar sapi. Jangan begenalan nih mulutnya. Padahal gagal panen. Jangan kayak pak. Jadi aku nukar sapi di Sidin, aku nih di Sidin lawan uwa ikam Sidin sama pada Tuhan. Kada kau maharagu. Jadi ku sumbalih kena Sidin dagingnya ku bagi sekampungan. Jadi haragu masing-masing kita mulitan dilanggar. Aku kada nyaman di Sidin langgar, ini Sidin kada pemulitan. Ini ada manusia nang kayak itu. Kada nyaman melihat akan langgar kada dibaca maulid. Kada nyaman di kampung ranai, orang di mana-mana maulidan. Aku kada nyaman di Sidin. Kalau ada manusia nang kayak ini, kena waktu Sidin di dalam kubur. Waktu keluarga Sidin bulikan sudah meninggalkan kubur, utusan Allah yang bernama Munkar Nakir akan datang. Ini apabila menanya, kalau pertanyaan dua orang malaikat ini bisa dijawab oleh kita dengan baik, maka ini pertanda perjalanan kita akan mudah sampai menuju surganya Allah. Tapi bila sulit, pertanyaan ini kita kada bisa menjawabnya, kita susah menjawabnya, maka berarti perjalanan kita suram. Lalu ujar ulama, orang nang ketujuh memikirkan maulidan ketujuh ini dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ Allah mudahkan menjawab pertanyaan munkar dan nakir ini. Makanya ujar ulama, kada pernah rugi, kada pernah sia-sia berapa aja dana nang pian keluarkan untuk maulid. Semakin besar, semakin ikhlas pian, semakin tulus, berarti semakin besar peluang kita untuk menjawab pertanyaan munkar nakir ini. Ini munkar nakir kena, bila orang nang ketujuh memikirkan maulid nih, Sidin datang dengan seindah-indah penampilan Sidin, supaya nang ditakuni ini kada takutan. Tapi ketika malaikat munkar nakir datang kepada orang kafir, kepada orang ahlul maksiat, datang ini dengan penampilan, Nabi kita mengisahkan suara Sidin, mata Sidin dan lain sebagainya. Ini jangankan menjawab,
Betamuan aja sudah bingung. Belum ditakuni sudah kayak apa ini. Tapi saat manusia-manusia yang hidupnya dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang hidupnya mikirkan nabi-nabi, mikirkan maulid-maulid, di sini Sidin datang dengan seindah-indah penampilan. Kemudian ada yang mengatakan dibantu Sidin untuk menjawab pertanyaan itu. Maka sekali lagi ulun katakan, demi Allah, kada akan pernah rugi, kada akan pernah menyesal pian. Habis duit pian di kantong, habis tabungan pian di kampung, kada ada orang nang bamulitannya. Dasar orang kada berduit, orang handak pian ada tabungan, habis pian gunakan. Karena pian kada akan menyesal. Kada usah pian kena bertamu Nabi di sana. Ketika pian sudah kau menjawab pertanyaan munkar nangkir, lega sudah pian. Ini yang dijelaskan oleh ulama. Dan kita jangan ragu, karena yang mengatakan ini orang-orang hebat semuaan. Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Yafi, Sultanul Auli, Sultanul Arifin, Imam Jalaluddin As-Suyuti, dengan ucapan mereka yang hampir mirip, yang kesimpulannya orang hidupnya bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi kan, memikirkan maulid-maulid itu kada akan pernah menyesal gitu. Hari ini mungkin kita merasa biasa, tapi insya Allah di sana kita akan melihat apa yang kita korbankan ternyata benar-benar tidak sia-sia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kembali kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Imam Anas bin Malik radhiyallahu an di dalam sebuah riwayat Sidin mengatakan, kata beliau, datang ke tempat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seseorang. Ketika beliau datang ke tempat Nabi, ujar kita orang Banjar, datang ke wadah Nabi, lalu menakuni Nabi. Pertanyaannya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Kalau bahasa kitanya kurang lebihnya, kiamat itu apabila ya Rasulullah. Mulai zaman Nabi sudah ada pertanyaan kiamat. Sampai hari ini belum kiamat. Karena Nabi kita mengisahkan, dia Nabi kita parak benar sudah kiamat, sehingga para sahabat itu mengira di zaman mereka lah kiamat itu. Jadi mereka pun menanyakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat, pabila kiamat itu. Nabi kita waktu ditanyai pabila kiamat, Sidin balik bertanya. Kalau bahasa kitanya, wah, waninya Pak, orang nih menakut-nakan kiamat. Kalau kita mendengar kisah ulama, ketika kita mendengar tafsir Quran tentang kiamat, ngeri. Gunung tau, coba bayangkan gunung sekokoh gunung itu. Kalau orang tuh hendak menambang gunung, biasanya menghancur dalamnya itu dimasukkan apa? Nang kayak bom itu kan, diledakkan menghancur dalamnya tuh. Artinya gunung tuh kokoh benar. Ternyata dikisahkan pada waktu hari kiamat, kada beda nang kayak kapas ditiup angin terbang. Bibinian yang belum saatnya melahirkan, ujar orang bahasa Banjarnya, taparanak. Ternyata ada sahabat yang menakut-nakan kapan kiamat. Kalau bahasa kitanya, ya Allah, berani banget bang orang ini menakut-nakan. Jadi Nabi kita menakuni, jar Nabi kita, ma'adattalaha, persiapan apa yang sudah pian persiapkan, persiapan apa yang sudah pian siapakan untuk menghadapi hari yang maha dahsyat itu. Ternyata sahabat itu menjawab relek, santai. Jersidin, ma'adattulaha min kadiri salatin wala saumin wala sadaqatin walakinni uhibbullah wa rasulah. Kalau bahasa kitanya kurang lebihnya kayak ini, ya Rasulullah, kalau soal persiapannya
ulun memang belum siap banget dengan sembahyang ulun tidak sebanyak sembahyang orang-orang lain. Ya kan ada di antara mereka hamba Allah itu nang sampai setelah sembahyang 5 waktu lengkap, kemudian rawatibnya lengkap, sembahyang tahajud dan duha, witirnya dikerjakan, ada aja nang menambahi sembahyang malam tuh sampai 100 rakaat, 300 rakaat, sampai 1000 rakaat. Ujar sidin ulun kada termasuk itu. Ulun sembahyang 5 waktu tambah rawatibnya, kemudian puasa Ramadan, kemudian puasa sunat-sunat biasanya, Syawal, Arafah, Senin Kamis kada tahu 4, apalagi puasa Nabi Daud. Sedekah ulun kada sebanyak sedekah orang lain. Artinya ulun memang soal persiapan menghadapi kiamat belum siap. Walakini uhibbullah wa rasul. Cuma ulun cinta banget kepada Allah dan Rasulnya. Nah, Nabi kita mendengar mahabbah orang itu cinta banget kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? Ujar Nabi, engkau ma'aman ahbabta. Ikam kena akan bersama orang yang engkau cintai. Nih kita nih. Kita ini kalau bahasa tuan guru caka ibarat manisan. Pian tahu manisan? Manisan itu apa bahasa Indonesianya? Nah, tebu. Tebu itu, manisan itu caka ibarat diumpamakan manisan, kita nih nang di hujung. Nang parak kenapa ngarannya? Parak pucuknya. Pertanyaannya, maniskah nang parak pucuk tuh hambar kah? Karena bila orang menabang manisan, tek tabas orang. Nang di atasnya itu dibawa bulik kah? Ditinggal orang kah? Nah, jurang tes tertinggal tuh. Nang dibawa orang mulai bawah sampai ke batas nang manis-manisnya. Itu perumpamaan kita orang akhir zaman. Artinya kita nih kadada nang diandalakan, kadada nang kawa dibanggakan, keikhlasannya, kegigihannya, dan lain sebagainya. Beda lawan nang parak pohon itu. Artinya kita lawan para sahabat, para tabi'in, para aulia, jauh kita di hujung banget. Cuma kita jangan sampai dipangkas orang. Jelas perumpamannya? Jangan sampai kita dipotong orang lalu ditinggal orang. Artinya bila orang nabang manisan, kita berusaha supaya dibawa orang sepanjangan. Caranya macam apa? Nang di hujung tetap ditarik orang. Satu-satunya cara supaya kita tetap gabung dengan orang nang terdahulu, ikat dengan tali mahabbah. Ada akan di dalam hati ini cinta. Bila kita mencintai orang-orang nang dicintai Allah, orang kada melihati hambarnya kada. Orang melihati hubungannya. Ujar pian sulit nah memikirkan, mungkinlah kayak itu. Contoh nang gampang. Nih dahulu di pesantren kami itu, di seberangan rumah kami itu, ini pesantren, di seberangan rumah sidin ada tuan guru, adingnya almarhum abah pengasuh kami dulu, tuan guru Haji Asnawi. Ulun ingat banget. Waktu itu Habib Abu Bakar Al-Attas, sidin orang Sulawesi, dahulu menurut kisah sidin ke Banjarmasin karena isyarat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya ke Banjar waktu arwah guru hidup. Tinggalkan sidin majelis nang sekian ribu banyaknya. Karena isyarat Nabi supaya ke Martapura, sidin ke Martapura. Lalu sidin ini bilang ke pemangkih wadah kami. Nih Habib, orang alim besar. Sampai guru sekumpul tuh waktu itu bila hendak baca kitab, kitab itu dibawa wadah sidin dulu. Ditasheh oleh sidin, dilihat oleh sidin, hanya diajarkan. Alim banget orangnya. Habib alim benar. Bailang kawadah kami, orang besar ini, kemudian
Sidin kada mungkin membawa sorangan motor kan. Ujar orang Banjar motor sini oto kan. Diga Sidin ada sopir Sidin. Lalu Sidin ini dikawal, disambut masuk ke rumah Tuan Guru. Tak kumpulan buana baib, tak kumpulan buan Tuan Guru. Disiapkan makanan, begitu hendak makan, diam Sidin. Kada waninya orang makan. Sidin diam. Bib, silakan makan. Cangang Sidin. Supirku mana ya Sidin? Supirku mana aja Sidin? Aku bisa kada ada supirku, aku udah makan di Sidin. Wah, butuh orang mencari supir Sidin. Supirnya takutan beparak buhan Tuan Guru. Supirnya begana di motor. Putar. Napa? Di motor putar napa? Putar napa? Putar AC. Guring Sidin. Digandah oleh orang lain. Per. Bangun Sidin. Apa ya Sidin? Makan. Aduh ulun, kada usah makan ulun. Pian disuruh makan, bakar ulun. Biar Sidin makanan, supan ulun ke sana. Tuh, Habib Abu Bakar kada mau makan, mun pian kada kasih tu. Terpaksa keluar. Terpaksa datang. Ngumpul dengan para ulama, ngumpul dengan para habaib. Siapa? Supir. Sekarang siapa kita? Kita orang akhir zaman. Kita orang yang serba kurang, ibadahnya kurang, sedekahnya kurang, ikhlasnya kurang. Tapi jangan sampai kita nang serba kekurangan ini kena ditinggal orang. Kaitkan dengan tali mahabbah. Lalu gantungkan mahabbah kita kepada orang yang kada akan pernah salah kalau kita mencintai. Siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai Nabi, kada mau salah. Jadi bilanya ada urusan yang terkait lawan Nabi kita, maulidnya kah, apanya kadang terkait lawan Nabi. Di sini kesempatan kita mengikat kita dengan para pendahulu. Makanya ujar Imam Yafi radhiyallahu an, orang nang ketujuh memikirkan maulid nih, sehingga terlaksana maulid. Ujar Sidin sama lawan orang nukar tiket VIP. Karena rumbungan para ulama, rumbungan para aulia dimasukkan Allah ke dalam surga, wajar. Dengan ibadah mereka, dengan ilmu mereka. Cuma kina yang aneh, ada di situ orang alim kada, aulia kada, tapi gabung dengan mereka. Siapa? Mereka Jasidin ketika hidup pikirannya untuk membesarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi ini sumber keberuntungan dunia akhirat. Jangankan kita orang yang beriman, kemudian umat Nabi Muhammad, pernah ada orang Yahudi bibinian. Orang Yahudi kan lain umat Nabi Muhammad, agamanya beda. Kemudian lain umat Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi kita sedang berjalan, kemudian ini cuaca panas. Nabi kita memang kada kepanasan karena dinaungi oleh awan, tapi karena harinya panas, Sidin ada kenaungan singgah ya Sidin. Pada waktu singgah Sidin, di halamannya, di terasnya seorang perempuan dari orang Yahudi. Jadi Mbak Sidin duduk di pelataran itu, sekalinya bibinian ini mengancingi lawang, menutup jendela-jendela, jendela ditutupi semua. Kemudian di rumah Sidin menutupi telinga Sidin kalau mendengar suara Nabi kita, saking bencinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi biasa aja, orang marah lawan Sidin, orang sarik lawan Sidin, tapi nang mengambilkan hati malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril turun, ya Muhammad, wahai Muhammad, tinggalkan ini rumah. Ini rumah miliknya orang Yahudi yang benci lawan pian. Tinggalkan ini rumah, jangan benaung di sini kalau bahasa kitanya. Nabi kita mendengar Yahudi nangka itu, akhirnya Nabi pun meninggalkan tempat itu. Nang anehnya, beberapa waktu kemudian malaikat Jibril itu turun pulang lawan Nabi kita. Wahai Muhammad, pian bebulik pulang ke situ. Padahal tadi disuruh tinggalkan, dia disuruh kembali pulang ke situ. Kenapa? Karena dengan berkat pian singgah di pelataran orang itu tadi.
Allah beri petunjuk orang itu dan orang itu akan memeluk agama Islam. Cepat pian ke sana. Datang Nabi ke situ, orangnya membuka lawangnya, mempersilahkan Nabi kita, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi, seraya berkata, ya Rasulullah, tadi ulun benci banget lawan pian, hari ini ulun sangat cinta lawan pian. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang non muslim nang sangat benci lawan Nabi. Sekarang pertanyaannya, kita ini siapa? Orang mukmin kan? Kemudian kita ini siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Artinya kalau kita sudah orang mukmin, umatnya Nabi Muhammad, di pikiran kita Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Kalau itu tadi orang Yahudi, sudahkah itu kejadiannya, ujar ulama, kayak apa dengan kita? Maka yakinlah kita, kada akan pernah sia-sia kalau kita mengorbankan segala-galanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ujar sahabat tadi, ya Rasulullah, ulun kada mensiapkan apa-apa. Sembahyang ulun kada banyak. Puasa ulun sedikit. Sedekah ulun pun kada banyak. Karena memang ulun kada mampu. Tapi di hati ulun sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ujian Nabi, ikam kena bersama orang yang engkau cintai. Berarti bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam hal ini, cinta nang dimaksud itu, ujar ulama, cinta nang sebenarnya. Cinta nang sebenarnya itu kada perlu diungkapkan. Kalau pengjar Rasulullah ulun cinta banget lawan pian, itu bisa jadi, bisa kada. Ujar kita bisa bujur, bisa kada. Karena benar kadanya itu dilihat dengan tandanya. Lalu diantara tanda orang yang benar-benar mencintai Nabi, inya akan terlihat usaha inya itu untuk mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Siapapun mereka. Fudail bin Iyad, jam berapa? Sedikit lagi ada Bapak. Sedikit kada Bapak lagi. Fudail bin Iyad, supaya kita tahu berataan, Fudail bin Iyad ini orang yang sangat jauh dari agama, sangat jauh dari Allah. Bahasa kitanya nih orang yang seraba mau. Sampai dikisahkan Sidin tuh kepalanya perampok. Ketika hidayah Allah datang. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ketika hidayah Allah datang, kemudian nampak sekali lawan Sidin kecintaan lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kada ada mengucapkan umpamanya, ya Allah ulun, ya Rasulullah ulun cinta banget lawan pian, kada ada. Tapi tanda kecintaan pun nampak benar lawan Sidin. Kenapa? Suatu hari Sidin ini baudu. Ulun ulang. Suatu hari Sidin berwudu. Sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila baudu itu membasuh muha berapa kali? 3 kalau lah. Basuh tangan 3. Menyapu kepala? Nyapu kepala 3. Nyapu telinga 3. Membasuh batis 3. Berdoa berapa kali rajin pian berdoa? Diulangi 3 kali kah? Guru ada berapa kali rajin? Hah? Rajin pian berapa kali rajin? Jadi Fudail bin Iyad ini kenapa waktu Sidin baudu membasuh tangan? Ulun ulang. Waktu Sidin berwudu, Sidin membasuh tangan, kenapa? Tanpa sengaja. Ulun ulang. Tanpa sengaja, ujar orang Banjar, kada beduhara. Paham lah pian kada beduhara tak? Kada basingaja sekali Sidin membasuh tangan 2 kali. Nah, lalu Sidin ini kada sadar. Basuh tangan 2 kali, kepala beres sampai batis. Malamnya didatangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kepala perampok asalnya. Dapat petunjuk dari Allah. Kemudian setelah dapat petunjuk, kada kau mendengar hadis Nabi, kada kau mendengar sunnah Nabi, pakai sampai mendengar baudu 3, kada pernah Sidin kada 3 baudu. Kenapa waktu itu khilaf membasuh tangan 2 kali?
malamnya didatangi oleh Nabi kita SAW. Ujar Nabi kita, wahai Fudail, ikam mengaku mencintai lawan aku. Kenapa ikam membasuh tangan 2 kali? Aku tidak mengajarkan itu. Terbangun Sidin. Mulai hari itu Sidin kada pernah lagi senyum. Sakit hati Sidin. Padahal Fudail itu terkenal orangnya periang. Sidin suka senang, suka gembira, suka senyum. Mulai kejadian itu kada pernah lagi Sidin senyum. Sampai kawan-kawan Sidin menakuni, Fudail bin Iyad kenapa pian ubah banget? Lagi dahulu pian rami, tertawa mau senyum tertawa. Hari ini pian kenapa murung. Apa jawaban Sidin? Aku nih bingung nih Sidin. Kayak apa kena aku ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mengaku mencintai lawan Sidin. Ternyata aku membasuh tangan 2 kali. Kayak apa aku kena di hadapan Nabi? Nah, ini bukti orang cinta. Jadi bukti orang cinta itu ketika tahu ajaran Nabi, ketika tahu sunnah Nabi. Sekalipun Sidin kadang mengatakan aku cinta, tapi Sidin memakai benar orang Banjar. Memakai benar, takutan benar Sidin. Kalau itu kada dikerjakan dan Sidin kada pernah peduli, ini wajib, ini sunat. Kadang-kadang kita tuh kan mikirkan, ini wajib kah, sunat kah? Ada Sidin kada. Ini digawi oleh Nabi kah? Oh iya digawi Nabi, udah digawi. Inilah ciri-ciri orang mencintai. Jadi ciri inilah yang perlu dimiliki oleh kita. Karena orang yang benar cinta inilah yang akan dikumpulkan beserta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sekalipun kada pernah mulutnya mengatakan ulun mencintai engkau ya Rasulullah, tapi gawiannya itu mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri itu pas. Ciri itu biasanya sesuai lawan penciriannya. Kayaknya Bu, kalau hendak hujan, cirinya apa? Bilanya mendung, itu akan hujan. Kada di sini di lain. Artinya bila ada ciri itu, kayak itu bangena. Orang nang cirinya akan disambar buaya orang Jawa orang Banjar. Ulun biasa berdiam di Kalteng, pinggir laut. Jadi karena berdiam di sana 15 tahun abah ulun madam di sana, ulun termasuk beberapa tahun di sana, begana di pinggir laut. Jadi bilanya orang tuh meninggalnya pacangan disambar buaya, ada tuh cirinya. Kadang-kadang di muha ini ada nang kayak cacak halus, kayak anak cacak, kayak darah. Jadi bilanya ada itu, biasanya orang berusaha banget menghilangkan itu. Ada kawan ulun di sini gambar cacak, abut kuitannya kemana-mana, menghilangkan cirinya itu. Karena nang ada, bila itu kada dibuangi, kada lawas tuh bakal jadian. Nah cuma ada nang orang tuh menghilangkan ciri itu kada kawa, kemana-mana kada mau hilang. Cuma karena takutan anak Sidin disambar buaya, dibawa begana jauh, jangan di pinggir laut, ke gunung. Kan dihitung-hitung jauh lawan sungai kada ada buaya. Sekalinya mati karena cangkol. Diperiksa cangkolnya cap buaya. Oh maja. Dibawa ke gunung sudah supaya jangan disambar buaya, kalinya cangkolnya nang cap buaya karena kepala. Tatap jua rezeki buaya sekalinya. Itu cerita bola, benar kadanya wallahu alam. Mungkin itu aja yang dapat ulun sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.